puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a nena. ¿Quién puede parar eso que el bailable con toda mi cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lejos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan video pembelajaran tentang revolusi menegakkan Panji NKRI. Sejarah perundingan yang sudah menunjukkan bahwa pokok kesulitan terletak pada permasalahan kedaulatan, yaitu kedaulatan Belanda berdasarkan sejarah. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, Hari Proklamasi, sudah tercetus revolusi di Indonesia. Setelah itu, perjuangan bangsa Indonesia mengalir dalam satu saluran tertentu, karena waktu itu bangsa Indonesia sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. A. Menganalisis perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Belanda yang telah ratusan tahun merasakan kekayaan Indonesia enggan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu yang telah memenangkan Perang Dunia II merasa memiliki hak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia dan menancapkan kolonialisme dan imperialismenya. Sementara kondisi sosial ekonomi Indonesia masih sangat memprihatinkan, perangkat-perangkat kenegaraan juga baru dibentuk. Indonesia ibarat bayi baru lahir masih lemah, tetapi merdeka adalah harga mati. Berbagai upaya bangsa asing untuk menguasai kembali bangsa Indonesia ditentang dengan berbagai cara. Pertempuran heroik dengan korban ribuan jiwa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak terhitung dengan jelas berapa jumlah korban jiwa dari pertempuran mempertahankan bangsa Indonesia tersebut. Bahkan, banyak pahlawan tidak dikenal yang berguguran. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama Sekutu, dan juga Nica atau Belanda yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintah memang telah terbentuk. Beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan, tentu masih banyak kekurangan. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tidak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah Republik Indonesia sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut, mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri. Sementara kas pemerintah kosong, waktu itu berlaku 3 jenis mata uang: D-Javaise Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah Nica datang ke Indonesia, juga memberlakukan mata uang Nica. Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan Belanda atau Nica. Belanda juga terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau, sehingga pada tanggal 4 Januari 1946, Ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang Republik Indonesia yang disebut Ori. Uang Nica dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan. Tidak ada lagi diskriminasi. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat. Penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah.
terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok sekutu. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni pertentangan atau konflik antara Indonesia dan sekutu maupun Belanda. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC atau Southeast Asia Command. Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat Nica akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah penguasaan SPPAC atau Southwest Pacific Areas Command. Pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNI dibagi menjadi 3 divisi, yaitu sebagai berikut. 1. Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. 2. Divisi India 5 di bawah komando Jenderal E.C. Mansert. Bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya. 3. Divisi India 26 di bawah komando Jenderal H.M. Chambers. Bertugas di Sumatera, pusatnya ada di Medan. Kedatangan tentara sekutu diboncengi Nica yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap sekutu dan bersikap anti Belanda. Sementara Christison sebagai pemimpin AFNI menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Dan yang ketiga, merdeka atau mati. Kedatangan sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat Indonesia. Apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Bagaimana peristiwa kekerasan akibat kedatangan sekutu di Indonesia terjadi? Mari kita simak kajian di bawah ini. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Hal ini semakin membakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Berdasarkan atas pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional di Jakarta
Maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pemerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang. 1. Mulai hari ini, tanggal 19 Agustus 1945, jam 13.00, Pemerintah Republik Indonesia untuk daerah Semarang mulai berlaku. 2. Terhadap senjata perbuatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia akan diambil tindakan yang keras. 3. Senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi. 4. Hanya bendera Indonesia merah putih boleh berkibar. 5. Tindakan segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras. 6. Selanjutnya, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasa. Semarang, 19 Agustus 1945, Kepala Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Semarang, Wongsonegoro. B. Pengambilalihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, kini daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang atau Jokan harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Tanggal 5 Oktober 1945, gedung Jokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Jokan Kantai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 10, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yang gugur 21 orang dan 32 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang, 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas Kota Baru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. RP Sudarsono kemudian memimpin perlucutan senjata Kaigun di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. C. Ribuan nyawa arek Surabaya untuk Indonesia. Pertempuran rakyat Surabaya dengan sekutu terjadi pada tahun 1945, menyebabkan ribuan rakyat yang gugur. Karena itulah bangsa Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas dari Panglima Allied Forces for Netherlands East Indies atau AFNI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang kita untuk melawan kekuatan asing. Untuk mengenang peristiwa itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. D. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris.
Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada tanggal 26 Oktober 1945 pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun monumen Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara sekutu yang diboncengi Nica memasuki kota Bandung. Pada waktu itu, para pemuda dan pejuang kota Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan melucuti senjata atau peralatan perang dari tentara Jepang. Tentara sekutu menuntut agar para pemuda dan pejuang menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Pada tanggal 23 Maret, pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TNI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung. Maka pemerintah Republik Indonesia menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung. Berita proklamasi di Sulawesi. Berita proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta sampai juga di Sulawesi. Samratulangi yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar mendapat tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang diinginkan rakyat pun terwujud. 4. Perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah. Setelah melalui perdebatan dalam masyarakat dan dalam lingkungan KNIP, akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati ditandatangani di Istana Rijswijk atau sekarang Istana Merdeka Jakarta. 2. Serangan umum 1 Maret 1949. Pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari pukul 6, sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Dalam waktu singkat, pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam Perang Kemerdekaan banyak mengandung nilai-nilai positif sebagai nilai-nilai perjuangan yang penting untuk kamu ketahui. Beberapa nilai perjuangan yang dimaksud antara lain yaitu 1. Nilai persatuan dan kesatuan, 2. Nilai rela berkorban, 3. Nilai cinta pada tanah air, dan 4. Nilai saling menghargai.